Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bapak yakin antum semua sehat? Sudah sholat dua semua? Kalau sudah, pembelajaran daring kita hari ini yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelum itu, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu di pembelajaran daring perdana kali ini. Nama Bapak Saryono, nama panggilan Pak Aryo, tanggal lahir 040577, pendidikan sarjana S1, hobi traveling, mata pelajaran yang diampu pendidikan kewarganegaraan, alamat Harjoinangun, Blitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Ini foto Bapak. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas dalam pembelajaran daring kali ini bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran kita: 1. Menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan. Yang kedua, tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Mana hak dan kewajiban warga negara? Mana hak warga negara? Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah atau negara. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima. Sedangkan menurut Jimli Asidiki, hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara adalah: A. Hak asasi manusia yang berlaku bagi setiap warga negara. B. Hak asasi manusia yang berlaku bagi setiap warga negara, namun dalam hal-hal tertentu berbeda. C. Hak warga negara untuk mendapatkan jabatan tertentu. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak warga negara sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4, terakhir Pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan 4. Makna kewajiban warga negara. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban yang memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun. Contohnya, setiap warga negara wajib bayar pajak. Setiap warga negara wajib taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewajiban warga negara itu terdapat di dalam pasal 27 ayat 1 dan 3, kemudian pasal 28 ayat 1 dan 2, pasal 30 ayat 1, yang terakhir pasal 31 ayat 2. Selanjutnya anak-anakku, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai ideal Pancasila. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung adalah adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa. B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung adalah kesadaran sikap dan perilaku
agar sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan bersama. C. Sila Persatuan Indonesia. Nilai pemersatu bangsa dan rela berkorban. D. Sila keempat, adanya hak dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan mengedepankan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Yang terakhir E. Sila keadilan sosial. Kita dilindungi dan mendapat jaminan sosial. Selanjutnya anak-anakku, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Contohnya, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak dan kewajiban adalah Undang-Undang Dasar 45, Pasal 27 ayat 1, 2, 3, Pasal 28E ayat 1, Pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. Nilai praktis Pancasila merupakan nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari, berupa bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Adapun sikap-sikap yang bisa ditunjukkan di antaranya. Sila pertama, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan berbangsa dan bernegara. Menghormati kebebasan beribadah agama lain. Sila yang kedua, pengakuan persamaan derajat hak dan kewajiban antar negara. Menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab, tenggang rasa antar warga negara. Sila yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menumbuhkan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila yang keempat, mengedepankan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Berani dan siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kelima, ikut serta membantu orang-orang yang membutuhkan seperti pendidikan, hidup hemat, menghargai hasil karya orang lain. Anak-anakku, itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada daring perdana ini. Tugas kalian sekarang adalah pertama, jelaskan yang Anda ketahui tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, tuliskan berbagai hak warga negara yang tertuang dalam pasal Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, jelaskan hak konstitusional warga negara menurut Jimli As-Siddiqi. Selamat bekerja, mudah-mudahan sukses untuk anak semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.